apakah ada di situ di dekat salib? Ketika ditanya, semoga saudara-saudara bisa menjawab ya amin. Karena meskipun 2000 tahun sudah lewat, tetapi lewat firman saudara-saudara sadar akan kayu salib dengan baik. Amin. Terima kasih Kur yang telah membawa pujian yang indah. Rasul Paulus adalah orang yang banyak pengetahuan dan logika. Dari segi kaum keluarganya pun ada banyak yang ia bisa banggakan. Tetapi ia yang seperti demikian mengenal satu orang, yaitu Yesus. Dan dia menemui titik balik dalam kehidupannya dan mengakui seperti ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kata memutuskan bahasa Yunaninya krino yang juga berarti menetapkan. Menurut naskah aslinya berarti memisahkan, memotong atau memilih. Dengan kata lain, hal-hal yang lain boleh diputus, tetapi apa-apa saja yang tidak boleh diputus, kayu salib. Maksudnya hanya kayu salib yang akan ia pilih, hanya kayu salib yang tidak bisa dilewatkan. Galatia 6 ayat 17 sebagai referensi. Galatia 6 ayat 17. Hari ini adalah hari terakhir dalam minggu sengsara, hari kesengsaraan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu yang paling penting dalam sejarah agama Kristen. Saya harap saat ini kita merenungkan bersama-sama dengan mendalam tentang kayu salib. Kayu salib adalah kesimpulan dari 33 tahun kehidupan Yesus. Jika melewatkan peristiwa 1 minggu ini dari kehidupan Yesus, maka seluruh kehidupan 33 tahun kehidupan Tuhan itu akan tidak ada artinya. Hari ini mari kita merenungkan proses sampai Yesus disalibkan dan tentang firman yang dinyatakannya sambil mengalirkan darah di kayu salib. Yang pertama, proses Yesus ditangkap sampai disalibkan. Proses Yesus ditangkap sampai disalibkan. Pada malam hari Kamis, semalam, pada malam hari Kamis, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saat itu seperti apa saudara? Yesus berdoa dengan ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Lukas 22 ayat 44. Saat itu perlu Yesus menjadi seperti titik-titik darah, tetesan darah. Ini adalah kemisteriusan yang besar. Saudara, ini terjadi sekitar jam 10.30 sampai jam 11 malam. Mengapa Yesus berdoa? Itu adalah untuk menggenapi semua nubuat di perjanjian lama dan perjanjian baru. Mulai dari Kejadian pasal 3 sampai perjanjian baru semua. Di hari Rabu, hari doa, hari bungkam juga Yesus berdoa kan saudara. Bapa, aku belum menyampaikan firman pada mulanya yang Engkau telah berikan kepadaku untuk menyelamatkan umat manusia.
Harus sebagaimana firman keselamatan yang telah Bapa berikan ini. Yohanes 3 ayat 12, 16 ayat 12, pasal 5 ayat 19 sebagai referensi, saudara bisa catat. Apa yang Bapa telah perlihatkan dan perdengarkan kepadaku secara langsung ini harus kuapakan. Kalau aku menyampaikannya, jelas mereka akan menolaknya. Tetapi saudara, apa rencana Bapa? Apa rencana Bapa? Setelah Yesus pergi, apa yang diutus? Penghibur yang dari Bapa. Roh kebenaran, Roh Kudus akan diutus untuk mengajar. Hai Yesus, tetapi sebelumnya ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Ada firman yang kamu bawakan. Firman yang akan menyelamatkan umat manusia. Masukkanlah ke dalam darahmu tanpa diketahui setan iblis. Nah, kini setelah berdua di Taman Getsemani, telah tiba sekitar jam 1 subuh pagi ini, saudara, pagi ini, hari Jumat. Pendeta Senior Abraham Park pernah menyusun kronologinya sesuai dengan waktunya. Orang-orang yang diutus oleh para pemimpin agama mengikat Yesus dengan tali. Maka tangan yang penuh belas kasihan dan kudus itu diikat erat-erat oleh ciptaan. Dan ia dibawa. Saya pernah ke Getsemani, saudara, dan lihat Taman Getsemani itu sangat berbatu. Di malam yang gelap gulita, memangnya ada siapa yang memegangi tangan Yesus supaya tidak jatuh? Wah, hati-hati Tuhan. Di depan ini ada batu yang besar. Apa ada yang bilang begitu? Yesus dibawa ke rumah imam besar Hanas, seperti binatang yang diikat dan dibawa. Yohanes 18 ayat 12 sampai 13. Lukas 22 ayat 58 sampai 59. Di situ Yesus mulai menerima penghinaan. Bukannya diludai. Matius 26 ayat 67. Matius 26 ayat 67. Lalu muka Yesus ditutup dengan kain. Lalu muka Yesus ditinju. Lalu disuruh untuk tebak siapa yang lakukan. Kan mereka penasaran. Apakah dia bisa tebak enggak? Kalau tebak kamu Mesias gitu, ya. Lukas 22 ayat 64. Dicatat begitu. Lukas 22 ayat 64. Matius 26 ayat 67 sampai 68. Kalau Matius tidak jelas, tapi kalau baca Lukas jelas, saudara. Lalu setelah kain dilepas, kain ini begini, ditutup, ditinju, pukul. Siapa yang lakukan? Tebak. Setelah dilepas, janggut Yesus ditarik. Janggut ditarik dan digoyang-goyangkan. Ini penggenapan dari nubuatan Yesaya 50 ayat 6 sampai 9. Saat ditarik dan digoyang-goyangkan, betapa sakitnya kan? Gimana rasanya? Apakah Allah pun akan merasa sakit? Apakah Allah pun akan merasa sakit? Kamu katanya Mesias ya? Apakah benar? Katanya kamu bisa sembuhkan, selamatkan orang dari penyakit-penyakitnya? Gimana? Enggak rasa sakit kan? Kapankah Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok? Di saat itu, saudara. Di saat itu. Waktu di rumah
Hanas. Lalu sekitar jam 2 subuh, Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Yohanes 18 ayat 24. Semalam saat saudara tidur jam 2. Berhubung waktunya terbatas, saya akan sebutkan ayatnya beberapa saja, saudara. Sekitar jam 3 subuh, Mahkamah Agama Sanhedrin dikumpulkan. Lalu Yesus diinterogasi. Lukas 22 ayat 66 sampai 71. Inggrisnya lebih tepat. As soon as it was day. Ketika cahaya matahari mulai kelihatan atau harinya mulai diganti. Lalu sekitar jam 4.40 subuh, setelah diinterogasi oleh Kayafas imam besar kan di zaman itu, Yesus diserahkan untuk divonis mati. Yohanes 18 ayat 28. Lalu pada jam 5 subuh tadi, jam 5 subuh, Yesus dibawa ke Pilatus dan diinterogasi yang pertama oleh Pilatus. Matius 27 ayat 13 sampai 14. Lukas 23 ayat 1. Kalau tidak tahu saudara jam-jam seperti ini, hanya baca Alkitab begitu saja. Nggak tahu ini siang hari kapan terjadi, iya kan? Lalu pada jam 5.30 subuh, Yesus dibawa kepada Raja Herodes. Lukas 23 ayat 6 sampai 11. Herodes ini tidak ada penasaran tentang dunia surga, dunia rohani. Ya. Sehingga akhirnya dikirim lagi kepada Pilatus. Jadi sekitar jam 6 pagi, Yesus dikirim lagi kepada Pilatus. Lalu diinterogasi yang kedua. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Lukas 23 ayat 11 sampai 25. Lalu Yesus menerima banyak penghinaan dari tentara-tentara Roma. Sekarang sudah terang-terangan. Mahkota yang dibuat dengan duri yang baru umur 3 tahun dikenakan pada kepala Yesus. Apakah saat dikenakan akan bilang, "Pak, ini akan sakit, tahan aja ya"? Tidak akan pedulikan saudara, langsung dipakaikan dengan ditekan begitu saja. Matius 27 ayat 29. Saat itu duri yang tajam yang berukuran 2 cm sampai 7 cm itu menusuk kepala Yesus dan patah. Tengkorak kepala Yesus ditusuk dan patah. Lalu ciptaan manusia yang berdosa memukul kepala Yesus, kepala Allah dengan bulu. Matius 27 ayat 30. Lalu punggungnya dicambuk sehingga menjadi seperti alur bajang yang dalam. Seperti nubuat Mazmur 129 ayat 3. Mazmur 129 ayat 3. Lalu sekitar jam 6.30 pagi. Akhirnya hukuman mati dijatuhkan. Lalu Yesus diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Yesus banyak menerima cercaan dan hinaan. Matius 27 ayat 26. Lalu Yesus disuruh untuk memikul kayu salib yang beratnya lebih 100 kg untuk dibawa ke Golgota. Matius 27 ayat 31. Menurut hukum, penjahat-penjahat yang akan disalib, merekalah yang harus pikul dan dibawa salib diri mereka. Coba bayangkan saudara, sepanjang malam
Yesus dibawa-bawa ke sana ke sini, tidak bisa tidur 1 jam pun. Juga Yesus tidak makan, minum pun tidak, sehingga kondisinya sangat lapar. Dalam perjalanan, Yesus terus jatuh lagi 7 kali, 8 kali, sehingga akhirnya Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib itu. Dan pada jam 9 pagi Yesus akhirnya disalibkan. Matius 27 ayat 33 sampai 38. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang Yesus sampaikan 3 firman. Lalu dari jam 12 sampai jam 3 sore Yesus sampaikan 4 firman. Total 7 firman. Lalu pada jam 3 sore Yesus mati di atas kayu salib. Matius 27 ayat 50. Dan pada jam 6 sore, nanti sore, 6 jam sore Yesus dikuburkan di kubur Yusuf Arimatea. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Yang kedua, khotbah darah yang Yesus sampaikan di kayu salib. Khotbah darah yang Yesus sampaikan di kayu salib. Biasanya sebelum hukuman di kayu salib diberikan perjamuan yang terakhir, yaitu diberikanlah minuman keras, anggur yang dicampur empedu. Pahit, saudara. Meskipun mereka penjahat, tetapi ya paling tidak setelah minum mereka bisa sedikit lupa penderitaan mereka yang ekstrim itu. Karena terlalu parah, jadi supaya mereka bisa tahan. Tetapi Yesus menolak dengan tegas anggur yang dicampur empedu yang diberikan kepadanya. Markus 15 ayat 23. Sebagai juru selamat yang akan menebus dosa umat manusia, Yesus tidak mau melewatkan penderitaan, kepedihan. Kini badan Yesus dibaringkan di kayu salib. Lalu kedua tangan dan kakinya diikatkan pada kayu. Lalu dengan sepatu tentara yang kotor, badan Yesus yang kudus diinjak dan dipaku dengan paku yang besar. Pakunya itu adalah paku yang berbentuk segi empat, yang tidak halus dan licin seperti zaman sekarang ini, yang dibuat dengan ditempa dengan palu. Saat paku itu dipukulkan dengan palu besar, kulit tertempel ke paku. Juga urat dan urat nadi menempel ke paku, akhirnya pakunya tertancap ke kayu salib. Ketika puluhan orang berkumpul dan mendirikan kayu salib, apakah mereka bisa lakukannya dengan pelan-pelan? Hei, hati-hati ya, pelan-pelannya angkatnya. Bukannya seperti itu, saudara, ya kan? Jadi betapa sakitnya. Contohnya, saudara misalnya sambil mendaki gunung, mendaki bukit, seandainya jatuh karena lumut, pantatnya jatuh pada batu besar. Nah, dalam sekejap mata seperti kehilangan kesadaran, kan? Karena rasa sakit yang sampai ke kepala. Gak ada pengalaman, saudara? Saya juga banyak pengalaman seperti itu. Jatuh sehingga lupa dalam seketika, lupa semua. Sakitnya sampai ke atas. Saat kayu salib ditarik ke depan atau ke belakang untuk didirikan, bagian tubuh Yesus yang dipakukan itu sobek lagi. Dan mahkota yang dibuat dengan duri yang panjangnya 2-7 cm itu menusuk kepala Yesus. Dalam situasi demikian, Yesus berdoa dengan melupakan kepedihan dirinya. Coba bayangkan, saudara,
Yesus adalah sosok yang punya kuasa pengampunan dosa dengan sepatah firman. Ya kan? Yesus membelas kasihani perempuan yang sakit dan nyaris mati dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, apakah kamu mau sembuh?" "Ya Tuhan." "Oh Tuhan, aku mau sembuh." "Hai anak, tenanglah. Aku berkata atau lewat perkataanku dosamu telah diampuni." Nah, saat Yesus menyatakan dengan firman seperti demikian, dalam seketika ia sembuh. Kepada orang yang sakit lumpuh pun Yesus berkata, "Dosamu telah diampuni." Dan saat itu ia langsung sembuh kan? Sebagai referensi, Matius 9 ayat 2 sampai 5, Markus 2 ayat 5 sampai 9, Lukas 5 ayat 20 sampai 23. Dengan firman kuat kuasa itu, apa doa pertama yang Yesus naikkan? "Bapa, mereka berbuat seperti itu kepadaku karena tidak tahu. Ampunilah mereka." Coba saudara pikirkan, selama kehidupan pelayanan umum, Yesus berkata, "Jika musuhmu lapar, berilah makan." Matius pasal 5 ayat 44 dan 46. Hai, penghakiman itu Allah yang akan lakukan, maka kalian jangan khawatir. Cukup berdoalah untuk musuh. Maka seperti yang Yesus firmankan di hari-hari biasa, di atas kayu salib pun Yesus menyatakan pengampunan. Lalu siapakah sasaran pengampunannya? Itu adalah orang-orang yang mencerca dan menghinanya. Tolong ampunilah Pilatus, para pemimpin agama, para imam dan imam besar. Tolong Bapak ampunilah tua-tua, pemuka-pemuka, bangsawan-bangsawan, ahli-ahli Taurat, murid-murid yang berkhianat. Yudas Iskariot meskipun ia telah menjual aku dengan 30 keping perak, tolong ampuni dia. Matius 18 sebagai referensi, Matius 18 ayat 21 sampai 22, 35, pasal 22 ayat 39, Kolose 3 ayat 14 sampai 15, Roma 13 ayat 10. Kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat kan? Kidung Agung 8 ayat 7, Yesaya 49 ayat 15. Lebih lagi, itu adalah doa pengampunan terhadap seluruh umat manusia. Coba kita perhatikan saudara, Lukas 23 ayat 34, terjemahan lama. Kalau ayat ini terjemahan lama lebih tepat. Lukas 23 ayat 34, terjemahan lama. Coba kita baca sama-sama di layar ini. 3, 2, 1. Maka berdoalah Yesus katanya, "Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu, karena tiada diketahuinya apa yang diperbuatnya." Amin. Sampai di sini Pendeta Abraham Pak membuat kita memperhatikan ungkapan "maka" di sini, saudara. Sebenarnya meskipun tidak ada ungkapan ini, meskipun tidak ada ungkapan itu, sepertinya tidak begitu ada masalah kan? Tetapi ketika Alkitab dicatat, Roh Kudus membuat kata "maka" ini dimasukkan. Ini bukannya perkataan yang tidak perlu, saudara, tetapi di sini terkandunglah arti yang mendalam. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 14 ayat 10. Semua benih ada artinya kan.
kata maka dalam bahasa Yunaninya de, maka itu de. Artinya waktu itu, sekarang, sehingga, akan tetapi malah, meskipun demikian. Sekali lagi, waktu itu, sekarang, sehingga, atau akan tetapi malah, atau meskipun demikian. Di sini kata sehingga adalah kata hubung yang dipakai dengan arti yang seperti apa? Fakta yang disebut di sebelumnya menjadi penyebab dan dasar dari fakta yang disebut setelahnya. Kemudian ketika disebut waktu itu atau sekarang berarti mengandung suatu peristiwa. Jadi saat dosa dan kejahatan manusia telah memuncak, itu dipadatkan ke dalam kata maka. Artinya persekongkolan dan rencana jahat dari orang-orang yang hendak membunuh Yesus itu terjadi. Ketika membedah dan membuka lagi ungkapan tersebut, terdapatlah isi yang seperti ini. Ayo, kita cepat-cepat selesaikan perkara kita bunuh Yesus itu. Sambil memberi uang, mereka mendesak, hei, cepat bereskan urusan ini juga. Kamu tinggal berkata bohong begini-begini. Ini pun jangan lupa. Kok kamu hanya jawab begitu? Seharusnya kamu katakan ini juga. Nah, saudara-saudara, ada yang kurang ajar yang berkata di depan, lalu ada juga yang kurang ajar yang membujuk di belakang. Memangnya bisa bunuh Yesus dengan berkata demikian? Harus pintar-pintar kan? Urusan yang kita katakan itu, tidak bisa. Jadi, ungkapan maka adalah pernyataan pengampunan dosa tanpa mempedulikan alasan apapun. Akan tetapi malah, meskipun demikian adalah pernyataan pengampunan dosa tanpa mempedulikan alasan apapun. Asal terima saudara, asal menerimanya. Ya. Untuk orang-orang yang memaku di salib dan mencemooh dirinya. Kasih agape yang tak habis-habisnya terkandung dalam ungkapan yang pendek tersebut. Maka berdoalah Yesus, katanya, ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu. Bapa, aku yang akan tanggung jawab semua. Makian mereka terhadapku itu akan kuterima semua. Dia itu sebenarnya mau tak mau harus mati tragis, mati di salib. Tetapi aku yang akan gantikan dia. Yang mengherankannya itu adalah ungkapan yang telah ratusan kali Yesus katakan semenjak dari Getsemani. Itu bukannya pertama kali dikatakan setelah Yesus digantung di salib. Coba saudara cari bahasa Yunaninya. Firman Yesus di salib yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu bukannya beberapa kali dikatakan, tetapi masing-masing hanya satu kali dikatakan. Aku haus. Yesus berkata, aku haus, atau Yesus berkata, inilah anak. Yesus berkata, sudah selesai. Hanya satu kali. Akan tetapi, dari antara 7 firman di kayu salib, hanya firman yang pertama saja, ungkapan Yesus berkatanya itu berbeda, saudara. Akar katanya adalah lego. Dan dipakai dalam bentuk masa lalu belum selesai, elegan.
Jadi bukannya saat itu pertama kalinya dikatakan satu kali, melainkan terus berfirman demikian dari dulu. Setiap saat dipukul, Yesus berkata, "Bapa, ampunilah." Kalau manusia, saudara, pasti akan terbagi kan? Orang yang suka, orang yang tidak suka. Bagaimana dengan Tuhan? Orang meninju, menendang dengan kaki dan menginjak. Tapi setiap kali demikian, Yesus memohon pengampunan kepada Bapa, memohon dan memohon lagi. Jadi layak untuk dikatakan bahwa Yesus kita adalah Allah yang menebus dosa umat manusia. Amin. Saya harap kita pun berdoa untuk orang yang bicara buruk, bicara jelek dan mencaci maki kita. Bapa, dia berkata kepadaku seperti itu, tetapi ampunilah dia karena ia tidak tahu. Yesus menaikkan doa yang seperti itu, saudara. Bapa, dosa dia itu aku yang akan terima. Oleh karena dosa yang seperti itu, aku memikul salib. Maka saudara, ketika kita sadar tentang hal ini, memangnya kita bisa pergi untuk makan enak atau lain sebagainya dalam minggu sengsara. Tapi puji Tuhan, semuanya akhirnya balik ke hadapan kayu salib. Maksudnya saudara bisa menjaga hari terakhir, hari Jumat, hari kesengsaraan ini. Di hadapan firman pertama Yesus disalib, tertempel kata elegen, yaitu melakukan secara berkesinambungan. Yaitu Yesus ditangkap di Getsemani, mulai dipukul-pukul sampai Yesus digantung di salib. Setiap kali Yesus dipukul dengan cambuk dan bulu, ratusan kali Yesus berfirman demikian. Setiap kali Yesus ditinju, diludahi, ditendang dan dipukul dengan bulu, Bapa, janganlah mengalihkan dosa mereka kepada mereka sendiri. Dan mereka berbuat demikian karena tidak tahu. Maka kayu salib adalah dosa umat manusia semua dikumpulkan, dipertanggungjawabkan dan dipikul. Kalau manusia, saudara, mengampuni dosa sampai 3-4 kali, lalu jika terus dilakukan maka akhirnya tidak mau ladeni lagi. Tetapi Tuhan mengadakan kasih sampai akhir. Yohanes 13 ayat 1. Itu sebabnya janganlah putus asa oleh karena dosa yang diperbuat di masa lalu, saudara. Saudara tinggal bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan di hadapan suami atau istri. Di hadapan Tuhan. Dan di minggu sengsara ini, buahlah ketetapan hati saudara. Di dalam ungkapan Yesus berkata, elegen, terkandung pengampunan. Bahasa Yunaninya apes. Itu setiap kali Yesus dipukul, Yesus terus memohon pengampunan. Tolong ampuni, tolong ampuni, tolong ampuni, tolong ampuni, tolong ampuni, tolong ampuni. Maka itu adalah kayu salib yang seperti apa? Kayu salib pengampunan dan kemurahan untuk musuh yang jahat. Serta kayu salib penyelamatan, kayu salib kasih karunia, dan kayu salib harapan, pengharapan, saudara. Kan Yesus telah mati menggantikan kita. Maka kita tidak akan mati melainkan akan hidup. Makanya jadi ada harapannya kan. Pada akhirnya bagi penyamun yang satu terjadilah perubahan yang mengagumkan. Kalau lihat Matius 27 ayat 44, awalnya penyamun kiri dan penyamun kanan dua-duanya menertawakan Yesus sambil menggelengkan kepala di atas kayu salib. Ya. Aduh, kamu anak Allah,
Wah, hebatnya ya. Wah, hebatnya. Ujung-ujungnya kamu mati tragis di kayu salibnya. Tetapi setelah mendengar firman pertama Yesus, penyamun kanan menjadi berubah. Karena dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi, sehingga ia menjadi terang, saudara. Penyamun kanan menerima kasih karunia dan keharuan dan membela Yesus. Dan kepada dia yang seperti itu, Yesus menjanjikan Firdaus. Lukas 23 ayat 39 sampai 41. Jadi Yesus digantung di salib selama 6 jam dan mengatakan 7 firman. Ini adalah kecocokan yang misterius. Dalam 6 hari penciptaan, 7 kali Allah melihat bahwa ciptaannya itu baik. Berhubungan waktu kita terbatas tentang 7 firman, kita akan bahas sampai di sini saja. Kesimpulan, yang tiga besar. Alasan darah Yesus di kayu salib itu darah yang mahal. Alasan darah Yesus di kayu salib itu darah yang mahal. Jika kita lihat Ibrani 11 ayat 4, saudara dengar baik-baik mulai sekarang. Ini soal kita hidup atau mati. Melalui 7 firman, semua terkandung di dalamnya. Keselamatan bagi jemaat kudus, penghakiman setan, dan kedatangan Tuhan kembali akhir zaman, dan berkat ubah pun semuanya terkandung di dalam 7 firman. Ya. Karena firman pertama, perkataan pertama, siapapun dia bisa diampuni, dibuka. Lalu Yesus mengatakan firman kedua, janji tentang Firdaus, bisa masuk ke Taman Eden. Lalu firman ketiga, inilah anak-anak Allah dipulihkan, saudara. Anak-anak Allah dipulihkan. Setelah itu baru keempat apa? Eli, Eli lama sabachthani. Yesus turun lagi untuk menyelamatkan penyamun kiri. Kita lihat Ibrani 11:4, Habel mengalirkan darah dan mati. Tetapi dikatakan bahwa ia masih berbicara, tetap hidup dan berkata-kata. Kalau sudah mati tidak bisa berkata-kata, kan saudara? Tetapi dikatakan bahwa ia berbicara atau berkata-kata. Bukankah ini artinya ia itu masih hidup? Lalu secara detailnya, apanya yang berkata, saudara? Apanya yang berkata? Darah Habel. Kejadian 4 ayat 10. Kalau begitu, darah Habel kan darah ciptaan, darah manusia. Darah Yesus adalah darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari Habel. Ibrani 12 ayat 24. Itu sebabnya agama Kristen kita adalah agama kayu salib, agama darah. Lalu apa itu agama kayu salib? Apa itu agama kayu salib? Itu adalah agama firman, agama yang berkata-kata. Kalau kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, dengan merujuk pada darah di kayu salib disebut darah yang mahal. Kalau Inggrisnya precious blood, darah yang berharga. Darah manusia kita itu, saudara, membusuk dan akan binasa. Tetapi darah Yesus adalah darah yang mahal atau berharga. Kalau begitu, seharusnya warna darah Yesus berbeda, kan? Misalnya warnanya putih. Bukankah begitu? Tapi tidak berbeda, saudara, tidak berbeda. Kalau begitu, karena ada apa di dalam darah, makanya disebut
darah yang mahal atau berharga? Misalnya, saudara menerima kardus mangga sebagai pemberian, sebagai hadiah, lalu semuanya sudah dimakan. Nah, setelah itu di kardus yang kosong tersebut ditaruh batu-batu mutiara, kalung, cincin, emas, berlian, semua ditaruh di dalam misalnya. Ya, nah kalau begitu maka semenjak itu kardus itu tersebut menjadi apa? Bukan kardus, apa itu? Kotak mutiara kan? Kotak mutiara, jelas itu kotak mutiara, saudara. Demikian pula kalau lihat Imamat 17 ayat 11, karena ada apa di dalam darah, maka darah bisa mengampuni dosa. Ada hidup atau nyawa. Hiduplah yang mengampuni dosa. Lalu apa itu hidup? Pertanyaannya, apa itu hidup? Alasan pendeta Abraham Pak berdoa di gunung adalah karena pertanyaan yang beliau terima dari seorang mahasiswa tentang ini, saudara. Yohanes, beberapa ayat yang penting saudara catat. Yohanes 12 ayat 25 dikatakan, barang siapa tidak mencintai nyawanya, nyawanya itu adalah roh jiwa atau hidup. Maka di Alkitab ILT diterjemahkannya jiwa. Barang siapa tidak mencintai jiwanya. Lalu versi firman Allah yang hidup itu sebagai hidup. Jadi barang siapa tidak mencintai hidupnya. Lalu di Yohanes 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu. Jiwa itu adalah roh jiwa atau hati. Versi bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan hati. Jadi sekarang hatiku terharu. Lalu Kisah Para Rasul 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Di sini sejiwa, jiwa adalah kehendak, pikiran atau roh jiwa. Versi Alkitab firman Allah yang hidup diterjemahkan sepikiran, pikiran, jiwa, kehendak, sama. Matius 26 ayat 39, 41 dan 42. Satu lagi, 1 Korintus 4 ayat 21. 1 Korintus 4 ayat 21. Haruskah aku datang kepadamu dengan hati yang lemah lembut? Di sini hati adalah roh. Maka versi ILT diterjemahkan roh. Yaitu hidup adalah roh jiwa. Roh jiwa adalah hati, kehendak serta pikiran. Jadi di dalam darah Yesus terdapat apa? Roh jiwa, hidup, hati Yesus terdapat di dalam darahnya. Kalau masih kurang jelas, coba saudara buka dulu ini Imamat 17 ayat 11. Imamat, kalau di Perjanjian Lama, kalau orang berdosa, dosanya bisa diampuni ketika dengan disembelih binatang, darah keluar, baru diampuni kan? Imamat 17 ayat 11 sampai 14, tapi kita bacanya 11 saja. 3, 2, 1. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Darah mengampuni dosa, tetapi di dalam darah ada apa? Nyawa atau hidup. Nah, jadi kemudian dikatakan, Yesus berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu maksudnya di dalam firman ada roh dan hidup.
Misalnya, kalau baca buku seseorang, di dalamnya terkandung semua gagasan, ideologi, dan kehendak dari sang penulis, kan saudara? Di dalam darah Yesus terkandunglah hidup Tuhan, roh, jiwa, dan hati, kehendak, serta roh Tuhan. Dengan kata lain, perkataan yang kukatakan kepadamu ini menuju pada apa, saudara? Firman, kan? Firman itu bagaikan kain, bungkusan, saudara, bungkusan. Ini firman. Dan di dalamnya ada apa? Bukannya pasal berapa, ayat berapa yang firman, tetapi apa? Di dalam firman ada roh. Ini saya ambil contoh pendeta Abraham sering pakai roh dan kebenaran. Roh dan hidup ada di dalamnya. Roh, terdapat roh dan terdapat hidup. Jadi yang membungkus roh dan hidup itu sendiri adalah firman. Yang bungkus itu adalah firman. Bungkusan yang membungkus roh dan hidup itulah firman. Tetapi hanya Yesus yang adalah Allah saja yang miliki tunggal. Kita ciptaan tidak ada roh atau hidup. Maka meskipun disebut hidup, nyatanya kita bagaikan jenazah yang mati. Karena semenjak Adam dosa masuk ke dunia, maka hidup yang kita miliki pun nyatanya bukan hidup yang sejati. Oleh karena Yesus satu sosok, kita kembali memperoleh hidup. Amin. Roma pasal 5 ayat 12. Tapi firman yang Yesus bawa tidak dapat disampaikan semuanya. Dan Yesus sudah harus pergi. Itu sebabnya Yesus berdoa seperti apa di Taman Getsemani? Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Yesus bukannya datang untuk menjadi cawan, saudara, di bumi ini, tetapi ia sendiri adalah anggur rohania. Tetapi akhirnya Yesus berdoa, Bapa, jika murid-murid tidak bisa menjadi cawan, maka akulah yang akan menjadi cawan. Sehingga seperti anggur meluap-luap dari cawan, darah Yesus keluar mengalir tubuh Yesus. Di Bukit Golgota, 1 tetesan, 2 tetesan, semuanya dicurahkan. Darahnya keluar, makin lama muka Yesus mulai menjadi pucat seperti kertas putih. Saudaraku yang terkasih, jadi kita harus sadar betapa dahsyatnya dosa itu. Betapa dahsyatnya dosa itu. Jadi ada seorang diakon di Korea mau berhubungan intim di sebuah hotel dengan seorang perempuan. Saat itu tiba-tiba kelihatan pendeta merampak, dan juga ada beberapa kasus. Tiba-tiba kayu salib yang di dinding itu jatuh, sehingga dia sadar dan bertobat juga. Yesus, jadi saudara, betapa dahsyatnya dosa itu. Yesus mati untuk menghapuskan dosa kita. Yesus memikul kayu salib supaya manusia tidak pergi ke neraka. Tapi karena hikmat setan iblis itu lebih banyak daripada manusia, maka dengan kekuatan manusia tidak bisa menang akan dosa. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mendengar firman seperti ini, pada kita akan timbul hikmat menerima kasih karunia sehingga tidak akan berbuat dosa lagi. Amin.
Allah datang sebagai manusia dan menanggung dosa kita, saudara. Kayak Yesus berkata kepada orang yang sakit, janganlah berbuat dosa lagi, supaya penyakit yang lebih parah tidak terjadi lagi. Jadi saudara, jika kita benar-benar percaya Yesus, kita tidak akan berbuat dosa. Saat mau berbuat dosa pun akan terpikir, akan berbalik karena teringat firman. Bukannya diri kita yang berbuat begitu, tetapi Roh Kudus datang sehingga kasih karunia yang bekerja, saudara. Allah yang menghalangi sehingga membuat dosa tidak dapat menyerang masuk. Saudara, ingatlah bahwa di dalam darah Tuhan terkandung Roh Tuhan, hati Tuhan, firman yang kekal, serta hidup Tuhan. Itu sebabnya darah itu kita sebut sebagai darah yang berharga. Di dalam darahnya terdapat firman. Firman itu adalah roh dan hidup di dalamnya. Oleh karena itu, jika kita menerima firman, roh dan hidup menjadi bersatu dengan harmonis. Karena tidak mengenal rahasia demikian, dalam kehidupan iman kita tidak kunjung ada kemajuan. Tetapi saudara, dengan menerima firman yang hidup, kita menjadi percaya Allah orang hidup. Di dalam bungkusan firman terdapatlah roh Yesus, hati Yesus, dan juga kehendak Yesus. Terkandung semuanya. Semua firman yang Yesus sampaikan selama 3 tahun. Dan firman yang dikatakan di Taman Getsemani itu ditaruh di dalam darah Yesus. Maka kita menerima pengampunan atas dosa karena darah di kayu salib. Saya percaya bahwa sekarang pun berfirmanlah Allah, yaitu Tuhan sedang berfirman. Ketika kita menerima firman dengan iman demikian, betapa baiknya saudara. Maka pada akhirnya saya sungguh berharap saudara-saudara senantiasa bersyukur, memegang erat kayu salib, menang dengan iman sampai akhir. Amin.